Kapolres Jakarta Barat, Kombes Twedu Aditya mengatakan, sebelum melakukan aksi pembunuhan terhadap Ibu, TSL dan S hingga memasukkannya ke dalam toren air di kawasan Jakarta Barat, pelaku yang bernama Febri melakukan aksi tipu-tipunya dahulu pada korban dengan berpura-pura menjadi dukun pengganda uang dan dukun pencari jodoh. Pelaku atas nama Febri Arifin alias Kakang alias Kris Martoyo, 31, diamankan di Banyumas pada 9 Maret 2025 waktu Indonesia Barat. Tersangka mengenal korban pertama sebagai tetangga. Pada 1 Maret 2025, di situ sudah ada kesepakatan atau berjanji, pelaku dan korban bertemu, melakukan ritual oleh dukun pencari jodoh dan melakukan penggandaan uang, ujarnya pada wartawan, Kamis, 13 Maret 2025. Dia menerangkan, korban percaya pelaku memiliki suatu kemampuan gaib berdasarkan cerita pelaku, yang mana pelaku bisa memberikan nasihat spiritual menyembuhkan seseorang. Bahkan, pelaku mengaku memiliki kenalan dukun yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Saat hari kejadian, bebernya, pelaku yang kala itu berpura-pura sebagai dukun dan korban berjanji bertemu untuk melakukan ritual penggandaan uang dan pencarian jodoh. Pelaku datang ke rumah korban membawa peralatan ritual, korban TSL berada di kamar untuk ritual penggandaan uang, sedangkan korban S berada di kamar mandi untuk ritual pencarian jodoh. Komunikasinya melalui telepon dan sudah dijanjikan uang akan digandakan, tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama, dan tidak berhasil. Akhirnya, korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Pelaku saat itu memakai masker sehingga korban tak menyadari, jelasnya. Dia melanjutkan, pelaku tersinggung dan emosi dimarahi korban TSL pasca tak berhasil menggandakan uang. Pelaku mengambil besi dan memukul ke arah kepala korban. Korban terjatuh dan diseret ke kamar, lalu dipukul, ditindih dengan lutut, hingga dicekik sampai meninggal dunia. Twedu memaparkan, pelaku lalu masuk ke dalam rumah menuju ke korban S. Pelaku lalu memukul bagian kepala korban S menggunakan besi sampai roboh. Korban yang sempat berteriak meminta tolong itu justru dipukul lagi kepalanya oleh pelaku dan mencekiknya hingga tewas. Setelah yakin meninggal dunia, kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, satu di kamar dan satu di kamar mandi. Pelaku keluar melihat di depan kulkas ada tutup toren tempat penampungan air, akhirnya memiliki ide menyembunyikan korban di dalam toren, paparnya.